Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemimpin hebat semuanya? Alhamdulillah, ini adalah pertemuan kedua kita dalam pelajaran bahasa Sunda ya. Pada pertemuan kedua ini Ustazah akan menjelaskan terkait garis keturunan ya. Kalau dalam bahasa Sunda dinamakan panca kaki ya. Nah, bisa dilihat di sini, ini adalah silsilah keluarga dalam bahasa Sunda. Keturunan pertama, katurunan kahiji, dalam bahasa Sunda disebut anak. Kemudian katurunan kedua, incu, katurunan katilu, buyut, katurunan kaopat disebut nabao, katurunan kalima disebutna canggah, katurunan kagenep disebutna canggah wareng, katurunan katujuh disebutna udeg-udeg. Terus sebetulnya masih banyak ya, tapi Ustazah membatasi sampai nama keturunan ketujuh. Begitu ya. Berlanjut ke keluarga inti. Nih, atau dalam bahasa Sunda namanya kulawarga inti. Kulawarga inti terdiri dari ada ayah, ada bunda, dan anak. Ya, kalau dalam bahasa Sunda biasanya kepada ayah kita memanggil bapak, apa, ya. Kalau tidak bapak itu apa, ya, dan ama. Itu panggilan dalam bahasa Sunda kepada ayah. Kemudian kepada ibu atau kepada bunda. Ada biasanya kebanyakan orang Sunda memanggil ibunya mamah atau ambu. Ada juga kalau di masa sekarang ada juga yang memanggil ibunya dengan sebutan umi, ya, yang mungkin diambil dari bahasa Arab. Nah, kemudian untuk anak-anaknya, kepada kakak, biasanya kalau kakak perempuan dipanggil teteh. Kalau kakak laki-laki dipanggil aa. Seperti itu ya. Mau berapapun kakaknya, mau berapapun kakak laki-laki atau perempuan, disebutnya aa atau teteh. Misalnya kakaknya namanya Eva. Berarti teteh Eva. Kalau kakaknya laki-laki namanya Iwan, berarti AA Iwan. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kepada adik, panggilannya kalau tidak adik, dia Dede memanggilnya. Misalnya, adiknya namanya Tuti, berarti Dede Tuti. Ya, mau laki-laki atau perempuan dipanggilnya Ade atau Dede. Jadi Ade itu atau Dede itu bukan namanya, tapi panggilan kepada seorang adik laki-laki atau perempuan ya. Seperti itu. Dilanjutkan sekarang dengan keluarga besar. Nih, kalau keluarga besar itu dalam bahasa Sunda kulawarga termasuk juga orang tua dari orang tua kita yang kita menyebutnya kakek atau nenek dalam bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Sunda nih, kita memanggil kakek kita itu aki atau abah. Seperti itu ya. Kalau kepada nenek, kita memanggilnya bisa nini, bisa emak, atau ambu. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita memanggil adik laki-laki dari ayah atau ibu kita. Ya. Adik laki-laki dari ayah atau ibu, kita memanggilnya mamang. Ya. Kalau adik perempuan dari ayah atau ibu kita memanggilnya bibi. Seperti itu ya. Jadi kalau adik laki-laki atau perempuan dari orang tua kita, kalau laki-laki kita panggil mamang, kalau perempuan kita panggil bibi. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Kemudian kalau kakak, kalau tadi adik dari orang tua kita, sekarang kakak dari orang tua kita. Kalau kakak laki-laki dari orang tua kita memanggilnya
uwa pameget. Oke, kalau kakak perempuan dari orang tua kita memanggilnya uwa istri. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau uwa pameget itu kakak laki-laki orang tua kita, baik itu ayah ataupun bunda. Nah, kalau uwa istri, kakak perempuan dari orang tua kita, ya. Seperti itu ya. Nah, sekarang berlanjut ke tugas. Nih, ada tugas atau pancen dalam bahasa Sunda. Tugasnya adalah yang pertama, nih, jieun silsilah kulawarga anjeun ti mimiti aki jeung nini ti pihak ibu atau pihak bapak. Ya, Ustazah ulang dalam bahasa Indonesia. Buatlah silsilah keluarga kamu dari mulai kakek dan nenek dari pihak ayah atau ibu. Jadi boleh dipilih salah satu. Misalnya mau mengambil silsilah keluarga ayah. Berarti ayahnya ayah namanya siapa, ayahnya ibu namanya siapa, ada anaknya berapa. Seperti itu ya, terus kamu memanggilnya bagaimana gitu ya. Boleh dipakai struktur ya supaya jelas turunannya. Oke, seperti itu ya. Dikumpulkan Kamis pada tanggal 6 Agustus 2020. Jadi insya Allah banyak waktu membuatnya. Silahkan buat di kertas polos. Boleh HVS, boleh buku gambar ya. Apapun yang ada di rumah. Buat dengan jelas ya, dan buat keterangannya juga dengan jelas. Seperti itu ya, pemimpin hebat Ibnu Rushd ya. Kalau ada yang tidak paham nanti boleh ditanyakan Japri ke Ustazah ya. Bisa dipahami ya? Oke, itu saja tugasnya. Mudah-mudahan semua pemimpin Ibnu Rushd lancar mengerjakan tugas bahasa Sunda yang Ustazah berikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.